رضينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Mandua Model Mataram terletak di Jalan Pendidikan nomor 25, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Madrasah yang diresmikan pada tahun 1990 ini berdiri di atas lahan seluas 2 hektar dan berada tepat di tengah-tengah jantung Kota Mataram. Bangunan Mandua Model Mataram dari arah depan utara tampak gerbang yang berdiri megah, dan di bagian dalam area madrasah terdapat beberapa bangunan utama. Di antaranya bangunan depan yang memanjang dari arah timur ke barat. Berlantai 2 terdapat bangunan kantor, ruang lab, BP, dan ruang belajar. Bangunan di sisi timur dan barat memanjang dari utara ke selatan. Berlantai 2 sebagai ruang belajar. Di sisi bagian timur area madrasah terdapat bangunan berlantai 2 sebagai pusat sumber belajar bersama PSBB serta beberapa ruang laboratorium. Di bagian belakang bangunan PSBB terdapat 2 bangunan berlantai 2 sebagai ruang inap dan bangunan asrama putri program kelas KMAK. Pada area bagian tengah terdapat Mandua Model Mataram berdiri tahun 1990, SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 64/1990 tertanggal 25 April 1990 merupakan bentuk perubahan dari Lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri Mataram. Selanjutnya, Mandua Mataram ditetapkan sebagai Manmodel SK Dirjen Lembaga Departemen Agama Republik Indonesia nomor E4/PP.06/KEP/17.A/98 tertanggal 20 Februari 1998. Mandua Model Mataram juga ditetapkan sebagai madrasah unggulan dengan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 19.1/00/143/2008 tertanggal 1 Maret 2008. Sejak berdirinya Mandua Model Mataram secara kronologi dipimpin oleh Dr. Andus Haji Muhammad Khalid pada tahun 1990 sampai 1996. Dr. Andus Haji Muhammad Baharudin pada bulan Februari sampai bulan November tahun 1997. Dr. Andus Minhum Minatullah pada tahun 1998 sampai 2002. Dr. Andus Haji Abdul Rahim pada tahun 2003 sampai 2006. Dr. Andus Haji Muhammad Baharudin pada tahun 2007 sampai 2011. Sebagai Kepala Madrasah yang ke-6 adalah Haji Mahruf SAG MPD mulai dari tahun 2012 sampai sekarang. Mandua Model Mataram selain memiliki visi yaitu Islami, berkreasi, inovatif dan populis, serta memiliki misi. Juga, madrasah memiliki moto yaitu seiman dan jaya. Moto madrasah adalah membangun madrasah berwawasan lingkungan sehat,
cerdas, beriman, aman dan nyaman, yang diajawantahkan dalam berbagai bentuk program yang ada di kegiatan kepala madrasah, masing-masing wakil kepala madrasah, serta pada kegiatan penjamin mutu madrasah. Secara utuh itu sebenarnya bisa membangun karakter pendidikan dan pembelajaran bagi siswa. Lingkungan tidak saja bermakna lingkungan mandua, tetapi juga lingkungan di luar mandua, sehingga ada program itu terus yang namanya program outbound. Dia bisa ke lembaga, masyarakat, atau instansi yang memang itu bisa menjadi istilahnya sumber pendidikan dan bisa menjadi sumber pembelajaran. Untuk informasi sekali bahwa saya itu diplomasi bahasa, tapi kesempatan kali ini kita bersama anak-anak sedang melakukan praktek ibadah haji dengan tujuan agar teori materi haji bukan hanya sehari di dalam kelas, tetapi bisa mengena kepada praktek rutinitas mereka sehari-hari, khususnya di saat mereka nanti memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Secara keseluruhan kita melakukan tindakan sifatnya aplikatif agar anak-anak bisa langsung memahami tentang materi ibadah haji yang bukan hanya kita dapat di kelas. Lalu kalau berkaitan dengan berwawasan lingkungan intern, ya dengan istilah lingkungan seiman, lingkungan seiman itu yang dimaksud kalau kita berbicara kata istilah seiman itu kan seideologi, satu pandangan, satu cita-cita. Tapi ini pun juga berangkat dari seiman itu adalah merupakan akronim, kan singkatan dari beberapa istilah. Seiman itu dari kata sehat, cerdas, beriman, aman dan nyaman. Sehat artinya memang dalam kehidupan kita sehari-hari kebersihan itu penting. Sehat badan kita, kemudian kalau kita berbicara dengan perhatian harus sejenis makanan anak-anak, kemudian lingkungan ini harus bersih. Kemudian kalau kita berbicara cerdas, nah cerdas ini yang tiga itu cerdas, baik cerdas intelektual, spiritual maupun juga emosional itu yang kita harap. Lingkungan cerdas itu maksud keseluruhan marga mandua. Beriman ini artinya kita harapkan memang kita bangun di dalam diri kita semua warga mandua ini apa yang kita lakukan itu merupakan sebuah didorong oleh keimanan kita, rasa tanggung jawab, kalau boleh kita katakan mungkin pengabdian kepada Allah itu ya, mengabdi kepada Allah dan kepada sesama manusia, khususnya kepada warga mandua ini. Lalu aman itu aman juga kaitannya dengan milik pribadi masing-masing, aman, dan juga aman juga jiwa, tidak ada merasa terintimidasi, tidak ada merasa saling menzolimi dan sebagainya. Anak pun juga dia harus aman gitu kan. Lalu nyaman ini kaitannya dengan bagaimana membangun lingkungan mandua ini supaya tenang belajar. Nah ini ada hubungannya dengan bagaimana kita membangun mandua ini, mencoba untuk penanaman pohon pelindung sehingga bisa menjadi suasananya di mandua ini menjadi sejuk. Demikian juga penataan lingkungan mandua sangat penting, dan juga kita akan memperhatikan aspek artistik. Tetapi dalam artistik lingkungan mandua ini ditata adalah tetap yang berhubungan dengan edukatif, jadi selalu berhubungan dengan nilai pendidikan. Jadi penataan itu bukan sekedar tata, tapi di sana dia ada nilai pendidikannya. Nah itu yang kita inginkan, sehingga mungkin mandua ini akan bisa menjadi maju ke depan. Proses pendidikan khususnya untuk penerimaan peserta didik baru di Mandua Model Mataram dilakukan dua jalur, yaitu jalur prestasi dan jalur reguler melalui tes tulis. Pada kegiatan sehari-hari di Mandua Model Mataram, dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran diawali dengan penyambutan siswa-siswi oleh guru dan karyawan TU di pintu barat gerbang madrasah yang dimulai dari pukul 6.45 sampai 7.15.
ini para guru yang mengajar jam pertama melakukan kegiatan membaca Al-Quran sampai pukul 7.30 dan dilanjutkan dengan kegiatan pembacaan doa pembuka pelajaran. Berbagai bentuk metode pembelajaran yang dilakukan para guru. Ada yang ceramah penjelasan, ada yang diskusi presentasi, dan ada juga yang praktek di laboratorium. Bidang kurikulum di Mandua Model Mataram dikembangkan beberapa program kelas, yaitu program kelas IPA, IPS, Bahasa, dan program kelas agama dengan boarding school. Di samping itu dibuka juga program kelas unggulan pada tahun pelajaran 2015-2016, yaitu kelas unggulan peminatan MIA dan kelas unggulan peminatan IAS. Untuk pengembangan bidang kurikulum, dikembangkan juga program inovasi yang dilaksanakan oleh Madrasah Alia Cinta Mataram dengan mari kita bersama-sama membaca umur kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berangkat dari visi dari Mandua itu sebenarnya mengarah ke bagaimana menjadikan Mandua itu sebagai madrasah yang inovatif, populis, dan islami. Untuk merealisasikan visi itu di bidang kurikulum ada beberapa hal yang kita kembangkan dalam aspek pertama pengembangan pembelajaran. Dalam aspek ini kita mencoba bagaimana pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 2 sesuai dengan tuntutan kurikulum diarahkan guru-guru itu bagaimana mengembangkan suatu pendekatan yang bersifat saintifik. Yang kedua, bentuk aplikasi yang kedua dalam sisi program. Program-program itu selalu bersifat inovatif yang nanti arahnya untuk menjawab tantangan di masa depan. Mengembangkan ada istilahnya program-program unggulan. Program-program unggulan itu fokusnya kepada bagaimana pengembangan sains dan bahasa. Di samping itu juga menambah keterampilan-keterampilan yang bersifat yang nantinya berguna bagi anak-anak di masa depan. Pengembangan diri ini kita mengembangkan salah satunya ada pembinaan olimpiade. Kita kembangkan klub-klub bahasa, yaitu bahasa Inggris maupun bidang kesiswaan, Mandua Model Mataram mengembangkan berbagai bentuk program ekstrakurikuler untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat peserta didik atau disebut pengembangan diri berkarakter dan berprestasi. Tugas untuk koordinir kegiatan-kegiatan kesiswaan. Ada 3 kegiatan kesiswaan yang dikoordinir, yaitu pertama OSIS, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah kegiatan akademis dan non-akademis. Kegiatan ini harus menjadi satu kesatuan di dalam mencapai tujuan visi madrasah. Berbagai bentuk program ekstrakurikuler yaitu Paskibra, Pramuka, TMR, seni budaya yang terdiri dari teater, kasidah, marawis, vokal, dan nasib. Olahraga terdiri
dari basket, futsal, dan sepak bola, remus, mading, qiraatul Quran, ubudiyah, kir, Manda TV, tutorial, dan lain-lain. Berkaitan dengan kegiatan ubudiyah, berbagai kegiatan yang dilakukan secara rutin seperti infak, kegiatan hari besar Islam, kegiatan kurban Idul Adha, penanaman sikap disiplin siswa dalam arti umum. Wakamat kesiswaan juga memiliki program, yaitu 100% action, 100% tindak prestasi, zero violation, 0% pelanggaran tata tertib, zero konflik, 0% konflik, dan zero rabies, 0% sampah. Untuk pembinaan pada siswa yang berkasus pada tingkat tertentu, Wakamat Kesiswaan memiliki program inovasi yang disebut Pondok Muhasabah. Bidang sarana dan prasarana Mandua Model Mataram melakukan berbagai bentuk program. Membangun gerbang madrasah yang megah, membangun musola berlantai 2, di dalam kelas menyediakan LCD dan berbagai sarana lainnya, menyediakan jaringan internet, website, CCTV, pemeliharaan bangunan seperti merenovasi bangunan, pengecatan, dan lain-lain. Di samping itu, untuk menambah fasilitas yang ada di Mandua Mataram, kepala sekolah telah membangun kantin yang begitu representatif untuk siswa dan siswi Mandua, bahkan Bapak Ibu guru untuk menikmati hidangan-hidangan yang ada di kantin. Untuk tombak parameter keterwakilan lembaga pendidik, berbagai prestasi peserta didik Mandua Model Mataram telah tertorehkan, yang mampu menciptakan prestasi dan prestise madrasah di mata publik. Bidang kehumasan melakukan berbagai program, seperti publikasi melalui berbagai media koran, kerjasama dengan TVRI NTB dalam kegiatan workshop audiovisual setiap tahun, dan publikasi berbagai kegiatan madrasah. Untuk publikasi melalui internet, disediakan jaringan website madrasah, kerjasama dengan website Kemenak NTB, publikasi berbagai kegiatan melalui Manda TV. Program berikutnya adalah kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas madrasah. Yang pertama dengan orang tua wali, dalam hal ini dengan mengadakan pertemuan rutin melalui madrasah. Berikutnya kami selalu dibina dan dibimbing oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga oleh Kementerian Agama Kota Mataram. Kami mencoba untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri, pihak Australia, dengan adanya sister school di sebuah SMA di Queensland di kota Brisbane, Australia. Kami sekarang sedang menjalin hubungan dengan pihak Aminef kami atau madrasah kami untuk pelajaran bahasa Inggris. Guru bahasa Inggrisnya didampingi oleh ITE. ITE itu adalah guru pendamping dari guru bahasa Inggris yang bertujuan untuk membantu siswa-siswi kita agar dapat berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi saya yakini betul bahwa dengan cara keterbukaan dengan lalu kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas tadi itu, saya yakin bahwa Standar pengelolaan madrasah secara umum dapat tergambar dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh kepala madrasah berkoordinasi dan kerjasama dengan wakil kepala, KPU, dan penanggung jawab penjamin mutu madrasah. Pertemuan rutin mingguan usai upacara, kegiatan rapat bulanan untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dalam acara-acara tertentu, kepala madrasah juga melakukan evaluasi dan pembinaan, seperti saat upacara dan saat kegiatan infak.
اللي معاه على Untuk sosialisasi program, selain melalui media koran dan televisi, juga dilakukan beberapa kegiatan, seperti membuat profil madrasah, baik bentuk buku maupun bentuk video profil madrasah, membuat buku kode etik siswa. Program yang memperkuat kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berbagai upaya dalam bentuk program. Program yang dilakukan antara lain, untuk tenaga guru dilakukan berbagai bentuk workshop di madrasah, seperti workshop penyusunan bahan ajar, evaluasi penilaian, dan juga mengikuti berbagai kegiatan workshop dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan lembaga lain. Demikian juga, para guru dihimbau oleh kepala madrasah agar melanjutkan pendidikan ke strata S2 maupun S3. Pengelolaan pembiayaan madrasah dilakukan berbagai kegiatan, seperti menyusun RADM bersama melalui kelompok tim kecil, evaluasi, dan merancang program bersama semua guru dan karyawan yang diselenggarakan di luar madrasah. Untuk akuntabilitas pengelolaan biaya madrasah, dilakukan sosialisasi peringatan anti korupsi melalui spanduk dan banner, melalui berbagai macam program pembinaan, pengembangan, dan inovasi yang dilakukan di madrasah, berbagai bentuk prestasi yang diraih peserta didik yang dapat mengharumkan lembaga. Prestasi bidang non-akademik dapat dilihat dari banyak piala dalam berbagai macam lomba yang diikuti peserta didik. Berbagai macam prestasi, baik tingkat regional kabupaten kota, provinsi, maupun tingkat nasional, dalam berbagai tingkatan prestasi, seperti juara umum memperoleh piala bergilir dalam berbagai ajang lomba. Prestasi bidang akademik mata pelajaran, peserta didik MAN 2 model Mataram setiap tahun ada tersedia berbagai sarana yang dibutuhkan untuk mencapai target madrasah yang modern, maju, dan jaya. Tenaga pendidik semua berpendidikan S2 bahkan S3. Tenaga kependidikan minimal S1 dan memiliki kecakapan yang baik dan sikap profesional kerja yang tinggi. Output peserta didik diterima di perguruan tinggi negeri 80%, dan output pun yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan memperoleh pekerjaan yang layak mencapai 80%. Jadi jangan kita puas terus. Kita kurang gitu. Jadi maju terus. Jadi harus dibangun semangat itu. Maka itulah baru mendapatkan predikat populis yang maksimal. Nah, untuk itulah kita berharap di MAN 2 ini, hasil pendidikan MAN 2 ini, agar betul-betul dirasakan oleh orang lain manfaatnya itu. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها